Kidung Agung pasal yang pertama. Mari lihat pada ayat yang ke-7. Kidung Agung pasal yang pertama, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Ceritakanlah kepadaku, jantung hatiku, di manakah Kanda menggembalakan domba? Di manakah Kanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari?" Saya pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu, kalimat yang sebenarnya bukan berbaring pada petang hari. Kalau petang hari berbaring itu biasa, saudara, ya. Tapi Alkitab berkata, rest at noon, berbaring, beristirahat pada waktu tengah hari. Tengah hari di mana semua hewan, semua manusia seharusnya kerja keras, tapi ada kumpulan domba-domba Tuhan yang menikmati rest at noon. Bisa menikmati akan istirahat dan berbaring pada tengah hari. Dan dia berkata, "Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu?" Lalu ini yang Tuhan jawab, saudara. Alkitab berkata ayat yang ke-8, "Jika engkau tidak tahu, jika engkau ingin tahu, bagaimana engkau bisa menikmati rest at noon? Bagaimana engkau bisa menikmati saat istirahat dan berbaring pada waktu tengah hari? Hai jelita di antara wanita," dia berkata, "ini yang perlu engkau tahu. Ikutilah," apa saudara? "Jejak-jejak domba, dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala." Menarik sekali ketika Tuhan memberikan saran, ikutilah jejak-jejak domba. Dalam hidup kita ada banyak pergumulan. Dan semua kita ingin supaya kita setiap hari keluar sebagai pemenang dalam pergumulan kita. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana aku bisa rest at noon? Di tengah-tengah yang lain harus banting tulang kerja keras dengan kekuatannya. Aku melihat ada sekelompok kawanan domba-domba Allah yang bisa menikmati yang namanya rest at noon. Bisa menikmati akan suatu kehidupan sabat, persekutuan dengan Tuhan. Tidak membuat mereka berupaya dengan kekuatan mereka sendiri. Di tengah-tengah teriknya matahari, yang lain kerja keras di tanah yang dikutuk oleh Allah. Ada sekelompok kawanan domba yang menikmati akan perhentiannya pada waktu tengah hari. Sehingga wanita ini adalah simbol dari gereja. Dia bertanya, "Di manakah engkau menggembalakan domba? Engkau gembalakan di mana mereka? Sehingga mereka bisa menikmati rest at noon." Tapi kemudian Tuhan, gembala yang baik itu berkata, "Jika engkau tidak tahu," dengan kata lain, jika engkau ingin mengerti bagaimana mereka menikmati rest at noon, dia berkata, "Ikutilah jejak-jejak domba." Alkitab yang tadi kita baru tepuk-tepuk, saudara, mungkin debunya banyak, seminggu tidak Anda baca, saya harap tidak ada begitu. Kalau begitu tepuk-tepuk Anda batuk, ketahuan itu seminggu gak pernah dibuka. Dengerin baik-baik, saudara. Alkitab yang kita miliki ini penuh dengan jejak domba. Ada domba-domba yang ditulis di dalam Alkitab, yang Alkitab berkata telah menunjukkan akan bagaimana mereka mengikuti Tuhan, mereka menikmati rest at noon. Mereka menikmati kemenangan demi kemenangan yang Allah sediakan dalam hidupnya. Victor ini mengutip akan Ibrani 11, adanya para pahlawan iman. Mereka adalah domba-domba yang kalau kita baca kisahnya, sebetulnya hidup mereka meninggalkan jejak yang sangat jelas. Setiap kali Anda membaca Alkitab ini, saudara akan melihat jejak dari gembala agungmu, yaitu Yesus. Tapi pada waktu yang bersamaan, kita juga melihat akan jejak begitu banyak domba yang selama ini berhasil mengikuti akan gembala agungnya, yaitu Yesus sendiri. Setiap kali kita membuka Alkitab kita, biar kita berdoa, "Tuhan, singkapkan kepadaku akan jejak-jejak domba-dombamu, mereka yang berhasil menikmati rest at noon, sementara yang lain bergulat dengan kekuatannya. Ada orang-orang yang menikmati akan kehidupan bersama dengan Tuhannya, sementara mereka hidup di bumi."
Itulah sebabnya Ibrani 11 memberikan kepada kita daftar para pahlawan iman oleh karena mereka berhasil di dalam hidupnya. Nah, orang percaya, orang Kristen yang bijaksana, setiap kali engkau membaca kisah ini, engkau tidak akan melihatnya sebagai cerita masa lalu, tapi biarlah kita melihat sebagai suatu realita bahwa Allah dan orang-orang kudusnya pada masa lampau telah meninggalkan jejak yang sangat jelas yang Anda bisa lihat dalam setiap lembar dari Alkitab yang kita punya. Nah, orang percaya yang terbuka mata rohaninya, mereka akan melihat akan jejak-jejak itu, lalu kita tinggal mengikuti akan jejak-jejak domba. Karena domba-domba itu mengikuti gembala agung yang telah membuat mereka berhasil menikmati perhentian mereka. Nah, pagi hari ini, saya mau mengajak kita belajar tentang hidup orang yang bernama Abraham. Bukan hanya bagaimana berhasil hidupnya, tapi mari saya tunjukkan kepada saudara, untuk mengikuti jejak domba seperti ini pun ternyata bukan hal yang gampang. Abraham, saya mau ajak kita melihat ada dua orang yang merupakan orang-orang, tanda petik, orang-orang kerabat dekatnya. Mereka berdua termasuk kerabat dekatnya, keturunan daripada saudara-saudara Abraham sendiri. Kalau Anda baca dalam kitab Kejadian, Alkitab mengatakan Terah atau bapak daripada Abraham, dia mempunyai 3 orang anak laki-laki, yaitu Nahor yang kemudian kawin dengan Milka, yang kedua Abraham yang kawin dengan Sarai, yang ketiga adalah Haran yang adalah ayah daripada Lot. Nah, Nahor dan Milka punya anak, yang laki-laki namanya Laban, yang perempuan namanya Ribkah. Sedangkan Haran punya anak, yang laki-laki namanya adalah Lot. Nah, waktu Allah mengutus atau memanggil Abraham keluar dari tanah Ur Kasdim untuk menuju tanah perjanjian, maka Lot itu ikut bersama dengan Abraham. Lot adalah keponaan dari Abraham. Orang ini sebenarnya diajar Tuhan untuk mengikuti jejak domba, sebagaimana kita hari ini mengikuti akan jejak-jejak domba. Nah, saya ingin tunjukkan kepada saudara di mana letak kegagalan mereka. Pagi ini kalau Tuhan izinkan, saya ingin sampaikan tentang Lot, tapi juga saya ingin mengajak Anda melihat tentang Laban. Sesuatu yang mungkin selama ini lepas dari pandangan kita, tapi saya berdoa supaya roh Allah membuka mata rohani kita, sampai tercelik dan kita tahu ada jejak-jejak yang benar yang kita bisa ikuti, ada jejak-jejak yang keliru yang kita harus hindari. Nah, sekarang mari buka Alkitab bersama dengan saya, Kejadian pasal yang ke-13. Kejadian pasal 13, saya anjurkan Anda baca kitab Kejadian. Kisah Abraham ini menarik sekali, dan tidak pernah putus-putusnya orang mengkhotbahkan, orang mengajarkan, dan begitu banyak orang terinspirasi oleh karena hidupnya. Dan mari kita ikuti jejaknya, karena dia juga bagian daripada domba yang mengikuti jejak gembala agungnya. Nah, mari kita lihat akan Lot, kita lihat nanti juga Laban. Mari belajar sesuatu yang sangat unik yang mereka alami dan mereka gagal mengikuti akan jejak domba-domba yang Tuhan tunjukkan di hadapannya. Kejadian pasal 13, Anda lihat pada Alkitab saudara, ikuti bagian per bagian saya bacakan, lihat mulai ayat yang pertama. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ayat yang keempat Anda perhatikan, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Sebelumnya, kalau Anda baca pasal sebelumnya, dikisahkan, waktu tanah Kanaan mengalami kelaparan, Abram berbuat kesalahan dengan dia masuk ke tanah Mesir. Di Mesir, dia berkata kepada istrinya, kalau nanti orang tanya, jangan berkata kamu adalah istriku. Beritahu bahwa kita bersaudara. Nah, kenapa dia berkata begitu? Oleh karena dia takut. Alkitab berkata istrinya cantik.
Kalau ada orang ingini istrinya, nanti mereka akan bunuh Abram. Dia ketakutan mati oleh karena takut istrinya dirampas orang. Dia berkata, kita berdusta saja, katakan bahwa kita ini bersaudara. Nah, Firaun, Raja Mesir pada waktu itu melihat akan Sarah dan dia kemudian berkata, aku mau ambil dia sebagai istriku. Karena Abram mengakui bahwa dia adalah adiknya. Akhirnya ketahuan bahwa Sarah ini adalah istri daripada Abram. Tapi terlanjur, Raja Mesir ini memberikan kepada Abram begitu banyak kekayaan, budak laki-laki dan budak perempuan. Lihat, semua yang hasil tipu daya manusia, walaupun sementara menguntungkan, kelak akan merugikan. Anda harus mengerti, satu di antara budak wanita yang diberikan Mesir kepada Abram, namanya siapa saudara? Hagar. Dan Hagar inilah yang kemudian nanti dia kawin dan dia kemudian melahirkan seorang bernama Ismail yang sampai hari ini, sekian generasi setelah itu, Anda lihat di Timur Tengah masih terjadi pertumpahan darah. Segala sesuatu yang kita upayakan dengan tipu daya kita, walaupun kelihatannya sementara menguntungkan, pada akhirnya menghancurkan hidup kita sendiri. Amen, saudara? Nah, pada waktu Abram keliru dan dia merasakan kesalahannya, Firaun usir dia dari tanah Mesir. Alkitab berkata, tempat yang dia kunjungi bukan tempat lain, tapi dia langsung ke tempat di mana mezbah pernah dia dirikan, dan di sana dia pernah memanggil nama Tuhan. Ini orang yang rohani sekali, saudara. Ini orang yang kenal dengan Tuhannya. Pada waktu dia gagal, pada waktu didepak keluar, waktu diusir, tidak tahu kemana dia pergi, tapi rohnya tahu dia harus kembali kepada Allah. Saya mau sampaikan demi kasih Tuhan, ini merupakan prinsip yang harus kita ikuti dalam kehidupan kita. Waktu engkau gagal, waktu engkau hancur, waktu engkau tidak berdaya, waktu engkau berkata, Tuhan, sudah semua aku upayakan, tipu daya aku kerjakan, akhirnya rusak semua hidupku. Ikuti jejak domba ini. Dia kembali ke tempat di mana dia memanggil akan nama Tuhan. Dia balik ke mezbah dan dia tersungkur dan dia panggil nama Tuhannya. Orang ini orang yang patut diteladani. Ayat yang berikutnya, ayat yang kelima. Nah, perhatikan akan ayat ini. Juga Lot, lalu kemudian koma, dijelaskan begini. Yang ikut bersama-sama dengan Abram, mempunyai domba dan lembu dan kemah. Nah, Anda perhatikan ayat yang kelima, saya mau bacakan ulang, Anda perhatikan baik-baik. Juga Lot, koma, yang ikut bersama-sama dengan Abram, mempunyai domba dan lembu dan kemah. Mengapa Alkitab memberikan penjelasan ini? Saya percaya demikian, saudara. Semua kekayaan, harta benda yang dimiliki Lot, sebenarnya oleh karena dia tinggal bersama-sama dengan Abram. Alkitab mau menegaskan kepada kita, segala yang dimiliki Lot tidak oleh karena upayanya sendiri, tapi karena dia tinggal bersama-sama dengan Abram. Dia tinggal dalam atmosfer yang tercipta antara Allah dengan Abram. Nah, kitab 2 Tawarikh mengatakan bahwa Abram atau Abraham adalah sahabat daripada Allah sendiri. Atmosfer yang tercipta oleh karena persekutuan Abraham dengan Allahnya yang membuat Abraham sangat diberkati. Nah, berkat yang diterima oleh Abraham inilah yang akhirnya nular kepada keponakannya yang ikut bersama-sama dengan dia. Dalam hidup kita sebagai orang percaya, Anda harus mengerti. Yesus pernah berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang kita nikmati hari ini oleh karena atmosfer yang diciptakan oleh karena kehadiran Yesus. Dan bukan hanya itu, oleh karena Yesus yang mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Kecuali oleh karena pengorbanannya, tidak mungkin kita hidup seperti kita ada pada hari ini. Nah, Lot tidak menyadari bahwa semua kekayaan yang dia miliki oleh karena apa yang tercipta antara Abraham dengan Allahnya. Ketika atmosfer berkat surgawi, ketika atmosfer ilahi tercipta oleh karena hubungan Abraham dengan Bapa yang di surga.
Semua atmosfer itu membawa berkat Allah turun di tengah-tengah Abraham. Nah, begitu limpahnya sehingga sekitarnya akan merasakan berkat yang sama. Amen, saudara. Saya masih ingat pada waktu kita membeli akan gedung ini, saya mau beritahu terus terang. Pertokoan di samping sebelah kiri kita ini, sebelah kiri saya, ini pertokoan mati. Dan saya masih ingat Pak Yusak berkata kepada kami begini, kalian tiap hari berdoa, doakan gedung ini. Sebab dia berkata kehadiran gereja ini akan membuat perekonomian di daerah ini akan tumbuh kembali. Kalau kita lihat hari ini Anda mengalami kesukaran kalau Anda parkir pada hari biasa. Kenapa tiba-tiba semua jadi hidup? Saya tidak tahu mereka mengakui atau tidak, itu bukan urusan kita. Tapi atmosfer yang tercipta akan membawa berkat Allah turun. Nah, orang di sekitar akan merasakan berkat itu. Nah, hal yang sama dengan hidup kita bersama dengan Yesus. Kita harus mengerti semua yang kita alami hari ini, semua yang kita nikmati, semua bagian daripada apa yang kita terima dari Allah. Oleh karena ada satu pribadi yang namanya Yesus, yang oleh karena dia mendamaikan kita dengan Bapa di surga, lewat pengorbanannya 2000 tahun yang lalu. Oleh karena itulah atmosfer kehadiran Allah itu yang membuat kita diberkati. Itulah sebabnya saya ulang lagi, Yohanes 15, Yesus berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan pikir ketika orang sudah jadi Kristen, lalu kita bisa berbuat semau kita, dan bisa keluar masuk meninggalkan Tuhan semau kita. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Nanti saya tunjukkan ayat yang memberkati saya mau tunjukkan kepada Anda. Semua orang yang berani mengajar, setelah engkau terima Yesus, engkau boleh berbuat apapun, semaumu, dan Tuhan mengampuni. Ternyata itu menyesatkan, saudara. Mari teruskan dulu sebelum kita lihat akan ayat yang saya tunjukkan tadi. Balik ke Kejadian 13. Ayat yang kelima Alkitab berkata, juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Ayat yang berikutnya, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Aneh sekali. Saya mau beritahu saudara, kalau dalam keadaan kita kurang tidak punya apa-apa, kita gampang untuk hidup bersama-sama. Saya beri contoh paling gamblang. Kalau Anda ke desa, dan kita tahu rata-rata mungkin mereka adalah orang-orang yang secara ekonomi di bawah orang kota. Oke? Anda lihat betapa rukunnya mereka. Arisan, jaga malam, kerja bakti, jalan semua. Begitu Anda ke Jakarta, kerja bakti nggak ada. Jaga malam, satpam dan hansip. Arisan itu menjemukan, saudara. Menghabiskan waktu dan membuang uang, kata mereka. Rupanya waktu kehidupan kita ini menderita, kita nggak punya apa-apa, kita lebih gampang untuk kumpul dan bersatu. Waktu semua makin diberkati, Abraham maupun Lot diberkati, Alkitab berkata, mereka tidak bisa tinggal sama-sama. Jadi seringkali saya tidak bisa menyalahkan Tuhan, kalau ada orang Kristen diizinkan Allah menikmati kemiskinannya sampai lanjut umurnya. Karena mungkin bagi beliau-beliau ini, kalau diberkati malah ribut, saudara. Lihat suami istri. Ketika kawin gak punya apa-apa, lalu masuk di rumah kontrakan, berjuang bersama-sama, rukunnya luar biasa. Makan tempe, suaminya berkata, aku bosan. Ya sudah kita bakar tempenya, anggap ini sate ayam katanya. Begitu mereka diberkati, istrinya mengeluh, suaminya tidak pernah pulang. Perusahaan makin besar, akhirnya istrinya berkata, suamiku jarang pulang. Kalau ditanya, rapat. Nah, Victor punya cara untuk menghilangkan rapat, katanya ramuan Madura katanya. Saya nggak percaya itu, saudara. Saya nggak percaya itu. Itu omong kosong. Nah, lihat, ketika berkat diberi, ketika berkat dicurahkan, apa yang kita dapat? Orang ribut, Abraham diberkati, Lot ikut diberkati, mereka tidak bisa tinggal sama-sama.
Nah dengarkan, nanti ketika seorang diurapi, yang kedua juga diurapi, semua diurapi, gak bisa tinggal sama-sama, semua ingin bergerak sendiri-sendiri. Ini watak manusia, dari zaman Mbah Buyut Abraham sudah kayak begini saudara. Tapi Anda harus mengerti salahnya Lot di mana. Dia tidak menyadari bahwa semua itu oleh karena Abraham bersama dengan Allahnya. Ketika hidupmu kelak diberkati, ketika hidup kita makin dibawa naik oleh Tuhan, dengerin baik-baik. Jangan lupa itu oleh karena dia, Yesus kita yang bayar dengan nyawanya. Dan atmosfer yang dia ciptakan, oleh karena dia mendamaikan kita dengan Bapa di surga, itu yang membuat kita ini diberkati. Amen, saudara. Ini hal yang kita harus pegang dalam hidup kita. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau Tuhan boleh nih, saya dipinjamin Pak Nugroho video bagus sekali. Judulnya tentang gerbang surga dan api neraka. Waduh, bagus sekali. Ini drama, saya suruh Hasto lihat dan saya nggak tahu kita bisa buat tidak. Saya melihat kisah orang-orang di dunia, lalu kemudian mereka mati. Dan waktu mereka ketemu malaikat, malaikat punya buku kehidupan. Itu antri saudara. Orang datang ngomong nama saya ini. Kalau namanya ada, malaikatnya senyum, angguk-anggukan, tak tahu breng, Yesusnya keluar. Mereka dirangkul Yesus, masukin ke surga. Waktu malaikatnya lihat namanya nggak ada, dia mungkin berkata, oh mungkin nulisnya keliru atau namanya keliru. Dia coba yakinkan malaikat bahwa namanya ada karena kebaikan yang mungkin dia buat saudara. Namanya nggak ada, setannya muncul, diseret, dimasukkan. Jadi warga RT-nya Lucifer, saudara. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Orang lihat begitu tidak bertobat, saya nggak tahu. Memang itu produknya neraka mungkin, saudara. Tapi saya percaya itu merupakan sesuatu yang membuat mata kita berkata, sungguh perkataan Tuhan Yesus benar. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ayat yang ke-7, ini kesalahan. Waktu mereka diberkati tidak bisa tinggal sama-sama, harusnya Lot berkata begini, Abraham, engkau pemimpinku, mari perluas tanah kita. Kita usir suku-suku, bukankah tanah yang diberikan Tuhan kepadamu? Tapi yang terjadi bukan begitu. Lihat ayat ke-7, karena berkat, karena kelimpahan, karena kekayaan yang begitu banyak, Alkitab berkata karena itu, terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Lalu kemudian yang menarik, Alkitab menjelaskan, waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Nah perhatikan, The Living Bible memberikan terjemahan yang bagus sekali. Dikatakan pada waktu itu terjadi perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot, sekalipun The Living Bible menambahkan, sekalipun mereka menghadapi semua bahaya dari suku Kanaan dan orang Feris. Lihat, kalau gereja, kalau anak Tuhan, kalau keluarga sudah mulai berantem, saudara, seringkali kita lupa bahwa kita ini menghadapi akan suku-suku asing. Itu bukan manusia, tapi kuasa gelap yang di sekitar kita. Nah, ada begitu banyak anak Tuhan yang asik berantem, lupa di sekitarnya ada orang Kanaan dan orang Feris. Alkitab berkata, oleh karena berkat yang Allah berikan kepada Abraham, lalu Lot juga ikut diberkati, kekayaan mereka bertambah, mereka rebutan rumput, mereka rebutan air, mereka berkelahi. Nah, waktu mereka berkelahi, sudah tidak peduli lagi bahwa musuh di sekitar mereka. Nah, ini yang berbahaya. Saya percaya dalam hikmat Tuhan yang besar, semua berkat yang Tuhan berikan, saya yakin sekali. Kerinduan hati Allah berkat itu sampai ke kita jadi berkat, saudara. Kalau dia melihat berkat itu akhirnya jadi kutuk, saya berdoa biar semua kita berani berkata, kalau itu yang terjadi, singkirkan berkat itu dari kehidupanku. Sebab banyak orang Kristen ketika dia diberkati malah berantem. Keluarga diberkati malah berantem. Sampai begitu asiknya berantem, saudara, lupa ada musuh di sekitarnya.
Anda bisa melihat itu. Nah, Abraham dan Lot mengalami akan peristiwa itu. Mereka begitu, gembala-gembala mereka begitu ribut dan mereka berantem. Dan akhirnya mereka lupa bahwa ada musuh di sekitar mereka. Lalu dengarkan ini yang luar biasa. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. The Living Bible menerjemahkan bagus. Abraham berkata, saya tulis begini saudara. Abraham berkata, close relative, kerabat dekat, such as we are, seperti kita ini, must present, harus menyatakan a united front. Jadi, kita harus punya front yang satu. Karena kita ini kerabat dekat. Amen, saudara. Dalam darah daging kita ini mengalir satu darah yang sama. Darah siapa? Darah Yesus. Kita ini kerabat dekat. Bukan mungkin secara Anda dan keluargamu kerabat dekat. Suami istri kerabat dekat. Tidak boleh ada pertengkaran. Dia berkata, kerabat dekat seperti kita ini harus menunjukkan, harus menyatakan a united front. Suatu front yang satu. Karena kita ini kerabat dekat. Anda bisa melihat akan hati orang yang benar di hadapan Tuhan. Dan kalau Anda baca kisah selanjutnya, Abraham mengizinkan Lot untuk memilih. Saya rasa itu pilihan yang paling baik di antara yang terburuk, saudara. Kalau kita tidak pernah bisa satu, silahkan kau pilih engkau mau ke kiri atau ke kanan. Kalau engkau ke kiri, aku akan ke kanan. Engkau ke kanan, aku akan ke kiri. Dan dia buktikan bahwa itu bukan lip service. Ketika Lot ditawan oleh Kedorlaomer, Alkitab berkata Abraham dengan 318 orang pasukannya membebaskan Lot dari cengkraman Raja Kedorlaomer. Anda bisa melihat itu. Tapi kesalahan yang dibuat Lot adalah dia lupa bahwa semua yang dia terima adalah oleh karena hasil persekutuan Abraham dengan Allahnya. Kalau Anda baca kisahnya, dia akhirnya menetap dekat Sodom, lalu masuk di kota Sodom, jadi pemimpin di antara para pemimpin kota Sodom. Ketika Sodom dihancurkan, seluruh kekayaannya ludes, habis semua. Istrinya jadi tiang garam, dia mabuk, diberi minum anggur oleh kedua gadis, anak gadisnya. Mereka berzina, insest terjadi, lahir Amon dan Moab oleh karena hubungan ayah dengan anak kandungnya. Lihat hidupnya hancur, waktu dia terpisah dari pamannya. Hidupnya hancur. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa, kata Yesus. Orang percaya harus terus diingatkan, di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu dia lihat lembah Yordan, dia lihat semua kekayaannya. Waktu dia mengatakan, baik aku pisah dengan engkau. Dia pisah dengan orang yang memiliki hubungan dengan Allahnya. Dia pisah dengan sahabat Allahnya. Dan kalau Anda baca, begitu Lot pergi, Allah memberikan janji yang begitu spesifik kepada Abraham. Dan ketika janji itu diberi, Lot sudah tidak ambil bagian dari janji itu. Anda bisa mengerti. Sekarang buka kitab Yudas, saudara. Ini ayat yang tadi saya katakan memberkati saya luar biasa. Tepat sebelum Wahyu. Yudas pasal yang pertama. Dan tidak ada pasal yang kedua. Hanya satu pasal. Ayat yang ketiga. Dan ayat yang keempat saya bacakan buat saudara. Dengarkan baik-baik saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu. Supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Lihat ada dorongan. Siapa yang mendorong Yudas ini? Roh Kudus.
Ada urgensi, kebutuhan mendesak. Roh Allah berkata, tulis ini, tulis ini. Roh Tuhan mendesak hatinya, tulis katanya. Lalu lihat ayat berikutnya. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang dikatakan menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. The Living Bible menerjemahkannya dengan unik sekali. Kata menyalahgunakan kasih karunia Allah, dia pakai kalimat begini. Yudas mengatakan, orang ini berkata, saying that after we become Christians, setelah kita menjadi orang Kristen, we can do just as we like, kita bisa lakukan apapun seperti yang kita sukai, without fear of God's punishment, tanpa rasa takut akan hukuman Allah. Dia mengatakan ada orang yang ngajari orang Kristen, setelah jadi orang Kristen, engkau bisa berbuat apapun juga, tanpa engkau perlu takut akan penghukuman Allah, kan engkau sudah diselamatkan. Nah, oleh karena adanya orang-orang semacam ini, Roh Allah mendesak akan orang yang bernama Yudas ini, dia berkata, tuliskan ini, soal keselamatan mereka, jangan sampai mereka disesatkan. Lot keliru ambil keputusan oleh karena perkara itu. Dia kenal Abraham, dia ikuti jejaknya. Waktu mereka ribut, Abraham berkata, mari kita pisah. Dia berkata, oke, kita pisah. Dia pikir dia bisa berbuat sesuatu dari dirinya sendiri. Dan waktu dia menentukan pilihan yang keliru, pada mulanya dia tidak masuk kota Sodom. Alkitab berkata, dia berkemah dekat Sodom. Hari ini banyak orang Kristen yang mencoba untuk kompromi. Kan aku tidak di dalam Sodom, hanya dekat Sodom. Tempatnya baik, kan tidak berdosa, hanya dekat. Menyentuh pun tidak. Dengerin baik-baik. Dosa itu punya magnet yang besar sekali. Sekali Anda mendekatkan dirimu, engkau berkata, kan aku tidak menyentuh, aku hanya dekat. Memang betul. Tapi kemudian Alkitab berkata, Lot itu tinggal di dalam kota Sodom. Dan bukan hanya tinggal, akhirnya dia duduk di pintu gerbang kota Sodom. Hanya para pemimpin kota yang biasa duduk di gerbang kota, saudara. Waktu malaikat itu masuk kota itu, Lot yang menyambutnya. Kenapa? Dia adalah salah seorang pemimpin kota Sodom. Surat Petrus berkata bahwa dia orang benar. Dari mana dia benar? Dia mengikuti Abraham selama ini. Abraham nyembah, dia ikut nyembah. Abraham berdoa, dia ikut berdoa. Dia orang benar, dia nyembah kepada Allah. Tapi dia punya prinsip yang salah. Sepertinya dia berkata, setelah aku jadi orang Kristen, aku bisa berbuat apapun yang aku sukai tanpa takut dengan penghukuman Allah. Saya beritahu itu yang akhirnya merusak akan kehidupan kita. Buka 2 Petrus, saudara. Pasal yang kedua, ayat 7 dan ayat yang ke-8. 2 Petrus pasal yang kedua, ayat 7 dan ayat yang ke-8. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Tapi itu kan keputusan yang diambil oleh Lot sendiri, saudara. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan pernah menyangka sekali kita bertobat lahir baru, kita bisa berbuat apapun, kita bisa berbuat apapun. Nggak ada, saudara. Setiap langkah kita, pertimbangkan hati dan perasaan Tuhan. Setiap keputusan yang kita ambil, pertimbangkan betul di mana perkenan Tuhan dalam hidup kita. Belajar seperti Abraham, lihat nasihatnya.
Kita ini kerabat. Dan kita harus dalam suatu united front. Anda dan keluarga katakan kita ini kerabat dekat. Kamu ini istriku, aku suamimu. Kita harus united front. Anda bisa mengerti itu. Kita ini tubuh lokal, satu tubuh lokal, kerabat dekat. Lahir, mengalir dalam hidup kita, darah Yesus yang sama. Kita harus united front dalam hidup kita. Setiap orang yang mencoba membuat front baru, engkau akan dimangsa oleh setan. Dan biar kita menyadari akan perkara ini. Orang kedua adalah Laban. Tidak banyak orang bahas orang ini, saudara. Tapi 2 hari yang lalu, Tuhan tunjukkan saya sesuatu yang menarik tentang orang ini. Mari kita buka Kejadian pasal yang ke-24. Ingat, dia termasuk cucu keponakannya Abraham. Karena Nahor dan Milka itu melahirkan orang yang bernama Betuel. Dan anak Betuel inilah Laban dan Ribkah. Dalam Kejadian 24, kalau Anda baca kisahnya, Abraham cari menantu. Dia suruh orang yang bernama Eliezer. Eliezer ini artinya penolong, simbol daripada Roh Kudus, saudara. Dan kemudian Eliezer berdoa dan dia minta tanda dari Tuhan. Ketika dia minta tanda, semua tanda yang dia minta digenapi oleh orang yang bernama Ribkah. Lalu Eliezer mengajukan pinangannya dan kemudian dia datang ke rumah daripada Ribkah. Dan yang menjumpai menerima dia sebagai tuan rumahnya adalah Laban, kakak laki-laki daripada Ribkah. Lalu kemudian Eliezer ini yang merupakan simbol Roh Kudus itu menceritakan semua yang dia alami dengan Tuhannya. Nah, saya mau ajak Anda lihat pada ayat yang ke-33 dari Kejadian pasal 24. Saya akan bacakan seluruh kisahnya dari kesaksian Eliezer dan nanti lihat respon daripada Laban. Kejadian 24 ayat 33. Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, berkatalah orang itu, aku tidak akan makan sebelum kusampaikan pesan yang kubawa. Jawab Laban, silahkan. Lalu berkatalah ia, aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing, domba, dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah, istri tuanku itu sudah tua, telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Jawabku kepada tuanku itu, mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku, tetapi katanya kepadaku, Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil sehingga engkau akan mengambil bagiku anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu. Hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi. Lalu kataku, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Di sini aku berdiri dekat mata air ini. Kiranya terjadi begini, apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air, dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Dan ia menjawab, minumlah, dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribkah telah datang membawa buyung di atas bahunya, dan turun ke mata air itu, lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya, serta berkata, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum.
Lalu aku minum dan unta itu juga diberinya minum. Sesudah aku bertanya kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, ayahku Betuel, anak Nahor yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Jadi sekarang apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Lihat, Eliezer ini ceritakan semua pengalamannya. Dia ceritakan bagaimana dia sumpah kepada tuannya Abraham. Dia berlutut, dia sumpah. Malaikat menyertai dia. Sampai di mata air dia berdoa kepada Allah. Minta tanda, belum habis bicara, Ribka sudah muncul. Semua tanda yang dia minta digenapi oleh Allah. Dia bersaksi tentang Tuhan, Allahnya Abraham. Anda bisa lihat itu. Ini orang menyampaikan kesaksian tentang Allahnya Abraham. Anda tahu apa reaksi Laban waktu dia dengar semuanya itu? Ini yang saya mau ajak Anda perhatikan. Ayat berikutnya, 50. Lalu Laban dan Betuel menjawab, semuanya ini datangnya dari mana, saudara? Dari mana? Tuhan. Amen. Tapi lihat, kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Aneh. Sudah ngerti dari Tuhan untuk berkata, ya ini baik, nggak mau. Oh ini dari Tuhan. Mereka tidak bisa pungkiri. Mereka tahu, apalagi diberitahu Abraham sangat kaya. Senang kan Laban terutama, saudara ya. Soge katanya. Oh ini kaya raya, senang sekali dia. Nanti katakan, oh diberkati, lalu dengar begini, malaikat menyertai aku, sumpah ngomong sama Tuhan, dan dia beri semuanya. Mereka berkata, semuanya ini dari Tuhan. Tapi seharusnya berkata, ya silahkan, baik ini dari Tuhan. Enggak. Dan kami tidak bisa ngomong, baik atau buruk. Aneh kan? Ada orang-orang yang seperti itu. Ngerti sesuatu itu dari Allah, tapi dari dirinya memutuskan, ya ini dari Tuhan, benar, tidak berani. Ini tipikal orang kompromi, saudara. Ngerti dari Tuhan untuk berkata, baik aku ikuti, dari Tuhan, baik adanya. Nggak berani. Ya nggak tahu ya. Dari Tuhan nggak? Ya dari Tuhan. Baik nggak? Ya nggak tahu ya. Mencengar-cengir, hai, saudara. Ambil selamatnya. Akhirnya diberi memang Ribka. Tapi Allah melihat hati yang seperti ini. Anda tahu apa akibatnya? Singkat cerita, Ribka ikut dengan Eliezer, kawin dengan Ishak, punya 2 anak, Esau dan Yakub. Yakub penipu, melarikan diri, saudara. Kumpulnya dengan siapa? Penipu. Laban itu kan baik penipu, Anda tahu ya? Penipu, lari, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan yang ditipu, dia cari kumpulan. Anda harus tahu, Anda siapa, lihat dari kumpulanmu. Simple. Siapakah Anda yang sebenarnya, lihat dari kumpulanmu. Yang Yakobnya nipu ayahnya, nipu kakaknya, dan yang ngajari nipu maminya. Jangan lupa, Ribka adalah adiknya Laban. Trik-triknya belajar dari Laban. Nah, diekspor sampai ke tempatnya Abraham. Mengkhamirkan Daud, dari lahir sudah begitu, ketemu mami yang adalah adiknya Mr. Laban. Saudara, Anda bisa bayangin ini. Ini keluarga ngapusi komplit, saudara. Komplit total. Kena tipu semua bapaknya, Ishak kena tipu. Dan kemudian kakaknya kena tipu, dia lari. Dia melarikan diri, dia kemana? Cari tempat yang hangat buat dia. Ke siapa? Kembai penipu, saudara. Dia kumpul dengan Laban. Di sana dia ditipu juga oleh Laban. Anda bisa lihat ini tipu, saudara. Di India ada namanya tipu sultan, ya ada namanya. Saya nggak tahu tukang nipu atau enggak, tapi ini nipu. Ini keluarga ini hapus-hapusan tok. Ini isinya ngapusi tok komplit, saudara. Dan akhirnya dia kerja dengan Laban, sekian tahun dia kerja. Laban itu mengubah gajinya 10 kali. Pernah tahu
Orang dirubah, bukan ditingkatkan tiap tahun naik, bukan. Oh, gajimu ini, kok kakean, berubah lagi, ini. Ada tanya. Oh, kamu pokoknya gaji bulanan. Diberi bulanan, kok ketoknya akeh ya. Nggak usah, komisi aja. Dipikir sedikit, komisinya banyak, berubah lagi. Jangan persenan, dirubah terus 10 kali. Ini baik, dengkotnya penipu ini Laban. Ini orang kalau suka nipu, 1 kali Anda akan dipeluk oleh bapak penipu, setan sendiri, saudara. Jadi ngapusi, sampai ke tempat Laban. Dia mau kawin sama Rahel, dihapusi. Dikasih Lea. Habis Lea suruh kerja 7 tahun lagi, baru dikasih Rahel. Ditipu habis-habisan, nggak pernah digaji, nggak pernah dikasih duit, dirubah terus sampai 10 kali. Nggak tahu ini manajemen kayak apa, pokoknya kayak ngapusi. Habis-habisan. Dan terakhir, saya akan ringkaskan karena nggak ada waktu untuk saya bacakan, Anda baca terus, akan menarik sekali. Satu kali Yakub berkata begini, sudahlah kita pulang aja. Dia bilang, gua capek ditipu terus nih, gua ini penipu ditipu terus, capek juga nih, suka kita pulang aja. Dia ngomong sama kedua istrinya, yuk pulang. Mereka berkata apa? Ayo pulang. Karena setelah aku jadi istrimu, hakku dipotong semua oleh ayahku. Loh ini bapak. Terafim itu sebetulnya begini, itu memang untuk nyembah ya, untuk nyembah patung, betul. Artinya terafim itu sebetulnya, kalau Anda punya keluarga, di tiap keluarga, tempat nyembah berhala itu ada terafim satu. Nanti anak yang diberi warisan terafim, kalau bapaknya mati, warisannya double. Nah, karena Rahel ini juga anaknya Laban, didikannya tukang ngapusi, saudara. Pinter, tak colongi terafim di bapaknya, dicuri. Dia ambil, disembunyikan di bawah sadelnya onta. Ngerti, saudara? Terus ketika bapaknya mau periksa, dia bilang, sorry ya Pak, nggak bisa, soalnya ini gua lagi datang bulan. Dia disimpan di bawah sadel, nggak bisa turun. Ini anak itu ngapusi, mesti orang nularin, ngapus ini ada, saudara. Terafim dibawa oleh Rahel. Ingat, Rahel melahirkan 2 anak. Siapa namanya? Yusuf dan Benyamin. Saul dari suku mana? Benyamin. Yang punya terafim siapa? Mikal. Anda ngerti waktu Daud mau dibunuh oleh Saul, dia tutupi dengan terafim di kamar tidurnya. Mikal itu anaknya siapa? Saul. Dari suku mana? Benyamin. Baik ngambil terafim, bunuh sembah terafim. Anda kalau jadi anak Tuhan hari ini, itu bukan untuk dirinya sendiri, Pak. Untuk keturunan itu. Kalau Tuhan belum datang, keturunanmu diberkati atau terkutuk, tergantung hidupmu hari ini. Kalau kita ngapusi, nggak kenal Tuhan, anaknya aku sudah. Jadi itu keluarga aku saja. Tuhan kita sambil geli, sambil jengkel, sambil mangkal dulu anak-anak itu menipu, saudaraku. Anda bisa bayangin ini keluarga ruwet sekali. Nah ini poin saya, itu baik-baik. Pada waktu akhirnya Laban tahu diambil terafimnya, dia marah sekali. Dan dia kejar akan Yakub dan keluarganya. Nah sekarang mari kita buka Kejadian pasal 31. Saya mau tunjukkan ini kepada saudara. Lihat pada ayat yang ke-22. Kejadian 31 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata, ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari, dibawanyalah sanak saudaranya bersama-sama dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya. Lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik, supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata. Dalam terjemahan lain dikatakan, jagai baik-baik, supaya jangan engkau mengatai Yakub baik perkataan baik atau buruk. Lalu kemudian, kita jelaskan, 25. Ketika Laban sampai kepada Yakub, Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan, juga Laban dengan saudara-saudaranya telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead. Berkatalah Laban kepada Yakub, apakah yang kau perbuat ini? Maka engkau mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawananmu. Mengapa engkau lari diam-diam untuk mengakali aku?
Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku, supaya aku menghantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian, dengan rebana dan kecapi? Baik ngapusi, dihapusi ngamuk. Ya. Orang suka ngapusi, kok aku suka ngapusan, memang ngamuk. Dia mau ngapusi lagi. 28. Lagi pula engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Memang bodoh perbuatanmu itu. Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Dalam kecuali aku ini punya kuasa untuk menghancurkan engkau. Tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Jangan engkau pernah berkata baik atau buruk kepada Yakub. Dengerin baik-baik, saudara. Ketika Laban dengar kesaksian Eliezer, semua yang Allah kerjakan, dia berkata, dari Tuhan semuanya. Tapi kami tidak bisa mengatakan baik atau buruk. Lalu ketika saatnya tiba, dia mau berbuat sesuatu kepada Yakub. Apa yang dia tabur, dia tuang. Pada waktu itu Allah berkata, kamu pernah berkata, tidak tahu baik atau buruknya. Kalau kamu tidak tahu baik atau buruknya, lu jangan ngomong baik atau buruk dan jangan mengatai Yakub. Tangannya sudah gemes, sudah remuk ini orang. Waktu itu Tuhan angkat kekuatannya, dia bilang, lu berkata tidak tahu baik buruknya kan? Sekarang lu jangan ngomong baik buruk. Habis dia sudah. Hanya sehari sebelum dia hancurkan Yakub, Allah berkata, kamu tuai sekarang yang kamu pernah tabur. Kamu dengar semua tentang aku. Kamu berkata itu daripadaku. Dan engkau berkata, tidak tahu baik atau buruknya. Yang engkau ucapkan di hadapanku. Sekarang engkau tidak harus engkau alami di hadapan manusia. Engkau tidak punya hak untuk berkata tentang Yakub baik atau buruk. Semua yang kita putuskan yang Allah lihat dalam hati kita. Satu kali ketika engkau berhadapan dengan orang lain, engkau mengalami yang sama. Engkau berlaku curang di hadapan dia, engkau akan kena curang di hadapan manusia. Engkau kompromi dengan hatimu di hadapan Tuhan, dengan manusia engkau dibuat lumpuh dan tidak berdaya sama sekali. Ketika 10 pengintai dan orang-orang Israel menangis oleh karena mereka berkata, Musa membawa kami mati di tanah Kanaan. Raksasa begitu besar, mereka berkata tidak mungkin kita masuk. Tuhan berkata apa? Sebagaimana yang kamu sampaikan dan ucapkan di hadapan, itu yang akan aku lakukan. Mari buka firman Tuhan. Bilangan 14 ayat 28. Bilangan 14 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepada. Waktu Eliezer bicara tentang Allah, waktu Eliezer bersaksi tentang seluruh perjalanannya, dia berkata, ini yang aku alami. Laban berkata, memang dari Tuhan. Tapi kami tidak tahu baik atau buruk. Pada waktu dia mau lakukan, dia mau kerjakan otoritasnya. Waktu dia mau kerjakan bagiannya, waktu dia mau exercise, laksanakan otoritasnya. Allah buat dia lumpuh seperti itu. Tuhan berkata, hati-hati. Kamu tidak boleh ngomong baik atau buruk. Dibuka. Dan Laban aku itu di hadapan Allah ayahmu yang menyuruh aku hati-hati. Jangan bilang baik atau buruk. Amen, saudara. Yang kita tabur akan kita apa? Terlambat ke gereja membuat Tuhan terlambat memberkati. Mepet jamnya membuat Tuhan juga memberkati kita dengan baru 3 minggu kok saya ngomong tadi. Belum cukup bagus hasilnya. Tapi saya mau ulang lagi. Ya, gitu. Saya nebeng pesan sponsor pagi ini, saudara.
Tapi saya beritahu, Laban berbuat begitu. Anda bisa mengerti? Ketika dia tahu dari Tuhan, kalau tidak tahu baik atau buruk, baik. Allah tahu. Pada waktu dia mau hancurkan Yakub, patahkan kekuatan. Karena engkau dulu ngomong nggak tahu baik buruk, lu sekarang jangan ngomong kepada orang baik atau buruk. Yang engkau ucapkan di hadapanku akan aku laksanakan. Apa yang pernah kita naikkan di hadapan dia, satu kali baru bisa kita sampaikan kepada manusia. Yang tidak pernah engkau tabur di hadapan, tidak mungkin engkau tuai di hadapan manusia. Amen. Haleluya. Amen. Ikutilah jejak-jejak domba. Laban gagal. Ditunjukkan semua. Dia tidak pernah berhasil. Masih banyak yang kita bisa pelajari. Saya berdoa itu membuat hidup kita bergairah untuk melihat dan membongkar apa yang Alkitab ini berikan. Dan saya percaya saudara akan melihat begitu banyak keindahan Tuhan yang Dia berikan buat kita. Amen, saudaraku. Mari berdiri sama-sama. Dialah anak domba. Haleluya.